Halo teman-teman dimanapun Anda berada, ya di sini saya mendapatkan tugas yaitu dari Lab Cyber Ops yang diadakan oleh Cisco Networking Academy ya. Di 10.2.7 yaitu melakukan menggunakan Wireshark untuk meneliti sebuah UDP DNS capture ya. Jadi kita akan menggunakan tools Wireshark dan ini adalah topologi internetnya. Seperti biasa sebuah router yang bersambung internet dan sebuah VM. Nah, jadi backgroundnya di sini ya ketika ada DNS, DNS-nya ini kan DNS ini kan mendistribusikan uh, jaringan ke server dengan mentransaksikan sebuah domain name seperti google.com menjadi IP address. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi Google, kalau kita ketikkan google.com di sini, google.com, nah ini aslinya adalah eh, ditranslasikan menggunakan DNS. Jadi bisa kita mengaksesnya hanya dengan mudah menuliskan google.com. Tetapi di dalam google.com sendiri aslinya ada IP-nya sendiri, yaitu ada IPv6 seperti ini dan IPv4 ya, IP versi 4. Nah, kemudian ya ketika melakukan kita mengetikkan di browser di enter, kemudian ya PC-nya akan melakukan DNS query. Jadi kita mengquery ke DNS server ya. Kita meminta IP-nya ke DNS server. Kemudian PC kamu akan dan PC kita akan mendapatkan respon ya. Ya, jadi dari server respon eh, menggunakan UDP. Ya, server respon yang menggunakan UDP sebagai transport layer protocol. Nah, UDP sendiri ini connectionless dan tidak perlu melakukan session setup seperti TCP. DNS query dan respon ya sangat kecil dan tidak perlu overhead of TCP. Nah, di lab ini saya akan mengkomunikasikan DNS server berkomunikasi dengan DNS server ya, lebih tepatnya dengan melakukan sebuah DNS query menggunakan UDP Transfer Protocol. Nah, pakai Wireshark kita akan menganalisa ya, sebuah DNS query. Nah, dan responnya di server yang sama. Ya, ini setupnya kita download di NetAcad, kemudian perlu internet akses ya. Nah, part satu ya kita akan merekam sebuah IP konfigurasinya. Ya, ya kamu akan menggunakan menggunakan cyberout/VM ya. Untuk menemukan MAC dan IP address your NIC-nya, NIC di VM-ku, kemudian IP dan spesial default gateway dan DNS IP address. Nah, simpan. Nah, karena akan digunakan untuk packet analysis. Oke. Nah, kemudian awalnya harus di setup bridge ya. Aku sudah setup ini jadi bridge. Kemudian ya margin setting. Ini cara konfigurasinya. Nah, kemudian ya buka terminal if config, kemudian melakukan ini ya. Perintahnya ada sudo let superfile script configure as dhcp. Nah, kita coba di sini tidak bisa dipaste ya. Baik, sebentar. Sudo let support files, kemudian scripts configure as dhcpsh ya. Nah, untuk passwordnya sendiri defaultnya adalah CyberOps. Nah, IP configuration successful. Kemudian lanjutnya if config. Nah, di sini kita mendapatkan IP 04. Ini ya, hasilnya will be vary ya, bervariasi tergantung network saya ya. Ini saya karena pakai router tenda jadi ya IP-nya ngikuti router saya.
Ya, 0 pakai 0 dengan /24. Ya, kemudian ini ada IPv4 ada, versi 6 ada gitu ya, dapat dua-duanya. Nah, kemudian melakukan cat etc resolve conf. Nah, ini biasanya settingan DNS ya. Cat etc resolve conf. Nah, name servernya ada 8844 dan ini juga hasilnya bervariasi sama ya ternyata ya. Oke, kemudian di terminal kita melakukan netstat main rn ya untuk menampilkan IP route table ke sebuah default gateway ya. Kita coba netstat main rn. Nah, jadi destinasinya ada dari semua IP. Nah, biasanya ini internet ke gateway-nya routerku, kemudian ya ini IP networkku, kemudian ini seperti itu ya. Ya, jadi DNS IP address dan default gateway IP address ya sama ya. Kemudian DNS IP dan default gateway IP biasanya sama. Oke. Ya. Jadi kita catat dulu ya IP-nya. IP nah, kita catat dulu IP address. IP-nya berapa? 192.168.0 berapa tadi? 0104. Kemudian MAC address-nya nggak perlu ditulis semua. Default gateway-nya ada ini ya, 192.01. 192.168.01. Oke. Kemudian kita kembali. Nah, ethernya ini tadi ya address ethernya kita lihat tadi F77F ya. 77F ya itu. Di sini pokoknya ya, ini dicatat aja. Kemudian lanjut. Ya, ini IP dari default gateway DNS-nya ya. Default gateway biasa sebuah network saya ya. Nah, kemudian kita buka Wireshark aja langsung. Oke, Wireshark N. Nah, N ini untuk melakukan proses di background. Nah, ENP03 ya. Oke, langsung aja kita pencet. Nah, open the web browser dan navigate ke www.google.com. Oke, kita coba buka web browser. Oh, ini di sini ada web browser. Coba web browser. Sebentar kok agak lemah. Oh, ini sudah muncul. Mohon bersabar. www.google.com. Oke, siap, sudah masuk ya. Klik stop to stop Wireshark. Oke, stop. Nah, kita berhenti kan. Lalu analisa capture DNS UDP. Nah, di part 3 kamu akan menganalisa UDP paket yang sudah di-generate dan
yang sudah berkomunikasi menggunakan DNS server yang mengarah ke IP Google ya. Nah, caranya gimana? Filter DNS paket. Nah, kita buka Wireshark main window ya, window ini tadi, kemudian type DNS. Nah, DNS lalu in the filter klik in the filter field klik. Oh, sepertinya begini aja ya. Nah, ya sama kan DNS ya. Ya, kita sudah lihat kayak gini. Ya, in the list pane top section of the main window, lokasinya ya di atas sendiri ini ya. Lokasinya the packet that includes standard query dan A ya. Nah, ini tipenya A. Ini biasanya DNS, berhubungan dengan DNS, kemudian milik Google, dan frame-nya ada besarnya 429. 429. Oh, ini ya, frame-nya 429 ini. Oke. Kalau punyaku, bentar. Standard query asset MSN. Oh, sebentar. Aku kok masuknya MSN. Bentar, ini kok masuk MSN. Oh, ini Google. Standard query. Standard query ya. Ya, sama ya. Kayak yang ini ya. Oke, frameku ada 406. Ya. Sama juga. Domain DNS-nya ya. Oh iya. Sorry, salah buka. Oke. DNS-nya kemudian ini ya. Transaction ID-nya. Nah, kemudian ya ini juga ya, ini ada nama router aku ya. Terus ini DP. Bentar, kok nggak ada? Oh ya, sama kan, type A juga ya. Nah, ini melakukan ya, DNS standard query ya. Ya, lalu ya ini DNS paketnya sudah kelihatan ya. Lalu kemudian examine the field in a DNS query packet. Ya. Nah, in the first line, ya first line pertama tadi ada frame 429. Punya 74 byte capture data ya. Ini adalah nomor byte jumlah byte itu untuk melakukan itu untuk mengirim DNS query. Oh, jadi ini si lengthnya 74 ini untuk mengquery request ke servernya DNS. Nah, kalau beda web address nanti Cisco misalnya contohnya Cisco ini nanti juga byte-nya mungkin akan berbeda ya. Coba kita lihat punya kita sendiri ya. Oh, sama ya 74 ya. Ternyata sama 74 nih. Oke, lanjut. Kemudian ya Ethernet to line display the source and destination MAC address. Nah, the source MAC address is from your VM. Ya, kita coba lihat apakah betul. Source-nya adalah 747F ya. Oh, F7. Oh, F77F, sorry. Ya, ini ya, sama ya, F77F tadi. Nah, destination-nya ke default gateway. Default gateway-nya ini di router aku ya.
komputerku namanya tenda tadi ya. Nah, tenda ini kan ya, ini Mac tendaku ya. Nah, is the source MAC address the same? Source-nya ya sama, MAC address-nya sama seperti VM pertama tadi ya. Nah, ketika nah ini di IPv4, the IP packet Wireshark capture indicates that source IP address of this DNS query is 810. Dan ini IP-nya ini ya contohnya ya. Nah, can you identify the IP dan MAC address from the source and destination of this packet? Oke. Device-nya, source-nya pasti dari IP-ku ya. IP-ku kan 104 tadi ya. Mana tadi? Iya, 104. Destination DNS-nya ini ya. 8844 ini tadi. Atau yang default gateway-nya 0104 ini. Nah, untuk MAC address-nya ya sama seperti yang belakangnya 7F tadi. Nah, IP-nya default gateway ya sama tadi sudah ketemu ini ya. Kok IP? Iya, IP-nya tadi ada 8844 sama satu ini 0 destination-nya. Nah, ini kan MAC address-nya si DNS server ya. Default gateway. Nah, ini kan ada penjelasan UDP, ada UDP header. Nah, klik the UDP ya, coba kita lihat. Klik the UDP. Oke, kita tambah pindah ke UDP. Nah, ya, notice ada 4 field ya. Nah, source port number, nah ini ada contohnya ini. Source portnya. Nah, kalau di punya aku, beda ya, beda port. Pasti beda-beda karena dynamic port. Nah, random generated. Nah, destination-nya tetap 53 ya. Nah, ya karena DNS ya. DNS query from client. Nah, 53 kan well known port. Oke. Nah, ini contohnya. The length UDP segment is 40 byte. Nah, lengthnya 40 byte di sini ya, 40 ini kalau di tempatku berapa? Oh, sama 40. Oh, lengthnya might be different. Nah, 8 ini dipakai buat header, sisanya dipakai buat DNS query ya. 32 tadi ya. Nah, kita kalau dilihat semua seperti ini. Coba kita lihat semua, ikuti tadi ya. UDP domain system query. Bentar. Oh, ini nih. Nah, ini dia. Ya. Linknya juga sama ya, mirip sama yang ini. Oke. Checksum digunakan untuk integrity-nya ya, integrity-nya UDP.
checksumnya ternyata ya. Oke, langsung aja record your bicep table. Frame size. Frame size-nya tadi berapa ya? 406 ya. Frame-nya 406. Kemudian source MAC address-nya tadi dari punyaku adalah F77F ya. Destination MAC address-nya ini 6738 ini ya. Kemudian source portku tadi 35853, destinasinya ada 53. Sama the feed DNS response paket kok pocket. You will examine ya. Oke, lanjutnya berarti bawahnya ini. Yang standard query response ke Google. Oh ini, oke. Kita lihat ya. Standard query response. Aku langsung bawahnya ini ya. Nah, nggak jauh beda ini. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Nggak jauh beda ini. What device is the source MAC address? Nah, kita lihat source-nya berapa ini? Source-nya karena dari luar, maka source-nya pasti dari luar juga. Source-nya karena ini respon dari server, ya masuknya dari ini IP tendaku ya. Kemudian destinasinya adalah portku MAC addressku sendiri. Ya. Kemudian ya destination-nya sudah jelas ya. Jadi kita lihat IP-nya. Destination-nya ke IP-ku ya ini. Source-nya dari DNS-nya Google ini, IP DNS-nya Google. Nah, ini portnya. What happened to the role of source destination for the VM and default gateway? Ya, VM-nya kan melakukan request. Default gateway kan yang mengarahkan supaya keluar ke internet gitu, gerbang. Kemudian in the UDP ya, the port has also reverse. Kita lihat UDP, portnya 358 tadi ya. Ya, reverse juga ini, sama. Nah, kebalik ini, dibalik ya responnya ke IP yang port yang sama. Nah, source portnya kan pasti 53 ya. Listen mengembalikan ke port yang sama ya, gimana? With a source port number 53 back to the originator DNS query. Ya, originatornya kita tadi query-nya dari IP dari port ini, ya kembalinya akan ke sini. Nah, kalau di expand, notice the resolved IP address. Kita lihat di mana. Ini nih ya. Answers ini mungkin ya. Answers ini. Oke, kita lihat. Cari ya answers di mana itu. Domain system response. Oh, ini ya. Answers ini. Oke. Banyak port ya. Banyak answer IP-nya ya. Ini Google semua ini. Ini Google semua ini. Banyak ini. Banyak Google. Refleksinya sekarang, apa benefitnya UDP instead TCP as a transport protocol ya. UDP ya lebih cepat ya. Kalau UDP kan langsung nggak pakai handshake dan lain-lain, langsung kirim gitu ya. Seperti yang di capture tadi ini.
Kemudian pasti ukuran frame-nya juga pasti berbeda. Ya, DNS kan biasanya memang pakai UDP. Itu. Dan sisanya bisa kita lihat sendiri di Google tuh. TCP vs UDP DNS. Nah, ini misalnya contohnya ini. Udah port-portnya pasti beda ya.